Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Adelia Ramadhani dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi unit 10 tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya untuk memenuhi tugas pendidikan sosial budaya. Oke. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya, alangkah baik kita mengenal atau bisa mendefinisikan tentang manusia, lingkungan, dan sumber penghidupannya itu sendiri. Oke, yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk pada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Sedangkan lingkungan sendiri adalah tempat makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki hubungan timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya termasuk manusia. Sedangkan untuk sumber penghidupan manusia itu sendiri itu berasal dari sumber daya alam. Dan karena berkembangnya teknologi, semakin banyak sumber alam yang berkurang karena efek negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, ada juga ilmu korelasi antara manusia dan lingkungan, bisa disebut dengan ekologi. Lalu, apa itu ekologi? Ekologi itu adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan, atau ekologi juga bisa didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Di lingkungan alam, manusia hidup dalam ekosistem, yaitu suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan di dalam ekosistem tersendiri itu terdapat dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik itu ada 3, yaitu yang pertama itu produsen, contohnya pohon yang berfotosintesis atau yang memiliki klorofil yang bisa menjadi penghasil makanan untuk makhluk hidup lain atau ya untuk manusia atau hewan sendiri. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen sendiri ini merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik yang dibuat oleh produsen. Ya, konsumen ini tuh biasanya hewan atau enggak manusia. Dan yang ketiga ada penguraian. Penguraian adalah makhluk hidup atau organisme yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Nah, sedangkan untuk komponen abiotik adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup. Contohnya itu ada tanah, yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman dan menjadi tempat tinggal manusia. Lalu yang kedua ada udara. Udara ini sangat dibutuhkan ya oleh manusia sendiri, karena udara itu juga termasuk oksigen yang untuk bernafas manusia itu juga termasuk udara. Lalu ada juga gas-gas yang larut di dalam air, dan itu tuh juga dibutuhkan banget untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup ya. Lalu yang ketiga ada cahaya. Cahaya ini benar-benar dibutuhin, terlebih lagi cahaya matahari untuk keberlangsungan semua makhluk hidup, apalagi untuk tanaman yang berfotosintesis. Nah, yang terakhir itu ada suhu. Suhu ini digunakan sebagai pembatas manusia atau makhluk hidup lainnya untuk hidup. Jadi untuk milih tempat tinggal, karena kalau suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi, kemungkinan besar dan biasanya itu gak bisa ditempati atau ditinggali. Lalu, apa sih pengaruhnya manusia itu pada alam lingkungan hidupnya? Kita menelusuri sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi keberlangsungan hidup jenisnya. Pada saat manusia mengembara, mereka hidup dari hasil perburuan dan mencari buah-buahan serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam atau bertani dan hidup mengembara dalam kelompok-kelompok kecil atau tinggal di gua-gua.
Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka akan berpindah dan mencari tempat yang masih terdapat cukup banyak binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Akhirnya mereka karena populasi manusia sudah membludak, sudah semakin banyak, mereka berhenti untuk berpindah-pindah tempat lagi dan mulai bercocok tanam dengan menggunakan hutan sebagai ladang untuk ditanami umbi-umbian atau tanaman yang mereka kenal yang bisa mereka makan. Lalu rumah mereka juga udah bisa terbuat dari kayu dan daun-daun. Dan jika tanah mereka sudah kurang subur atau sudah tidak subur lagi, mereka akan berpindah tempat baru. Mereka akan menjadikan hutan sebagai rumah dan ladang mereka lagi jika mereka menemukan tempat yang cocok ya. Tapi kebanyakan dari mereka itu lebih memilih untuk tinggal di tempat-tempat di dekat air seperti di tepi sungai atau di danau. Dan setelah berakhir pada era itu, kemudian manusia sudah mulai hidup menetap melalui pengalaman mereka yang lumayan banyak dari berpindah-pindah tempat, lalu mencoba untuk bercocok tanam, dan akhirnya mereka bisa sendiri untuk menetap di suatu wilayah. Lalu mereka juga bisa mengembangkan media untuk bercocok tanam ya, contohnya seperti menemukan sistem sawah dan lain-lain. Dan di sini juga manusia udah bisa menyesuaikan dirinya sendiri dengan alam atau lingkungan hidupnya. Dan mereka manusia ini juga bisa mengubah semua komunitas biologis di tempat mereka hidup. Terus juga banyak terjadi perubahan itu lebih mencolok di perkotaan dibandingkan di hutan-hutan yang dulunya sempat ditinggali oleh manusia atau masih ditinggali manusia yang primitif. Dan perubahan ini tuh bisa membawa perubahan positif dan juga negatif untuk lingkungan maupun makhluk lainnya selain manusia maupun manusia itu sendiri. Lalu kita akan beralih ke sumber alam. Sumber alam itu dapat digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama itu yang dapat diperbaharui, yang kedua tidak dapat diperbaharui. Pertama kita akan membahas sumber alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources. Lalu disebut pula sumber-sumber alam abiotik. Yang tergolong dalam sumber alam ini itu contohnya semua makhluk hidup, hutan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kedua ada sumber alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable resources. Lalu bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber alam yang melimpah ini? Manusia itu memandang alam lingkungannya dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginannya mereka. Ada beberapa cara yang telah dilakukan manusia dalam menggunakan sumber-sumber alam berupa tanah, air, flora, fauna, bahan-bahan galian, dan sebagainya. Contohnya itu tanah ya. Tanah itu tanah permukaan itu biasanya digunakan untuk bercocok tanam atau untuk membangun rumah. Lalu ada hutan. Hutan sendiri ini sekarang digolongin jadi dua ya. Yang pertama itu ada hutan pelindung yang digunakan untuk melindungi tanah dari erosi atau dan sebagainya. Lalu yang golongan kedua itu adalah hutan penghasil atau hutan produksi yang biasanya tuh hutan ini tuh sengaja ditanami jenis-jenis kayu yang bisa digunakan untuk furniture gitu ya di rumah atau bahan-bahan untuk perabotan rumah. Lalu ada air. Air tuh kebutuhan mendasar setiap manusia. Jadi menurut saya air tuh harus ada di mana-mana. Jika kekurangan air, manusia dan hewan-hewan lain akan punah dan mati.
Tetapi karena banyaknya limbah-limbah, terjadi banyak juga pencemaran air yang terjadi, yang bisa mengakibatkan hewan-hewan laut atau manusia atau hewan yang meminumnya itu mendapatkan penyakit atau kematian. Lalu yang terakhir ada bahan tambang. Kita jika menggunakan bahan tambang itu harus benar-benar diirit karena ini benar-benar tidak bisa diperbaharui lagi. Nah, lalu dengan sebanyak itu penggunaan manusia pada sumber alam, apakah ada masalah-masalah yang timbul? Tentu ada. Contohnya erosi atau banjir. Nah, erosi itu merupakan gejala alamiah yang sering kali pula disebut sebagai erosi geologi. Nah, erosi itu terjadi secara perlahan-lahan ya. Nah, terjadi juga karena bantuan air dari sungai yang mengikis dasar dan tepi sungai sehingga bisa kayak longsor. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama ini ada pencemaran tanah. Sampah-sampah industri pertanian yang menggunakan pupuk hutan itu banyak menyebabkan pencemaran tanah. Sampah-sampah itu tuh berasal dari bahan kimia yang bila terkumpul tentu jumlahnya tuh dapat membahayakan kehidupan ya melalui tanah. Contohnya kayak pepohonan yang sedang berkembang dan sebagainya. Ada pencemaran air. Ini tentu kita semua tahu pencemaran air karena banyaknya sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang dan dibuang ke laut atau ke sungai, dan kita tidak bisa mengelolanya sehingga menjadi pencemaran, dan ini benar-benar merugikan hewan-hewan yang ada di sungai atau di laut karena mereka bisa memakannya atau mereka terjebak hingga mati di sana. Ini juga bisa merugikan manusia karena banyak manusia yang kekurangan air dan mereka memaksakan untuk meminum atau menggunakan air-air yang kotor itu sehingga mereka banyak mendapatkan penyakit. Lalu yang terakhir ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini berasal dari kendaraan-kendaraan yang sudah diciptakan oleh manusia sendiri. Ini terjadi biasanya di kota ya, terjadi kayak kebisingan. Kebisingannya biasanya juga nggak bisa dikontrol sehingga hal itu menjadi mengganggu manusia dan juga makhluk hidup lainnya, dan ini bisa mengakibatkan ketulian, kebutaan, bahkan depresi untuk manusia. Sebagai manusia, kita tuh harus paham tentang hubungan manusia dengan lingkungan ya. Nah, kita tuh harus paham beberapa pemahaman ini, yaitu yang pertama paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Jadi kita harus mengerti alam, menjaga alam agar alam tidak rusak, dan kita harus menghargai alam karena kita yang tinggal di dalamnya, karena kita yang memanfaatkan alam. Yang kedua, paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh alam lingkungannya. Lalu yang ketiga ada paham posibilisme, yang menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol peluang atau kemungkinan terjadinya kegiatan dan kebudayaan manusia. Lalu yang keempat ada paham optimisme teknologi. Nah, pemahaman ini tuh berasal dari pemikiran man ecological dominant concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi yang dilakukan sendiri oleh manusia. Maka manusia dapat mengendalikannya, mengatur, mengolah, dan mengarahkan lingkungannya. Lalu yang kelima, ada paham ketuhanan. Sesuai dengan keyakinan agama bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, pembawa amanatan di bumi ini. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan antar makhluk
yang tunduk pada hukum alam. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.